Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. ...107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman Pro 2, selamat datang kembali di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Tentunya hari ini spesial, gak kalah spesial sama hari-hari sebelumnya, dimana hari ini nantinya kita akan membahas tentang tiga doa yang sering kita baca selama bulan Ramadan. Dan tentunya saat ini sudah hadir bersama kita ada Ustadz Muhammad Zaid Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya, puasa lancar? Alhamdulillah. Saya kayaknya yang kurang sehat nih Ustadz, kayaknya buka puasa kebanyakan makan gorengan kayaknya. Nah, ini nggak jaga pola makannya. Oke Ustadz, hari ini sesuai dengan tema kita di mana kita akan bahas tentang tiga doa yang sering kita baca selama bulan Ramadan. Di mana nantinya Ustadz boleh tausiah dulu, nanti setelah itu baru nanti akan ada sesi tanya jawab bersama teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini dan punya pertanyaan, langsung aja dikirim pertanyaannya di Instagram RRI Pro 2 Tarakan. So tanpa berlama-lama langsung saja, ini dia Ustadz Muhammad Zaid Hadi dengan tausiahnya. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmatnya, karunia-Nya, kesehatannya, kesempatan sehingga kita dapat bertemu di sore hari ini di RRI Pro 2 Tarakan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sering banyak membaca sholawat mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Pro 2 Tarakan, alhamdulillah pada sore hari ini dengan tema yang ingin saya sampaikan adalah tiga doa yang sering kita baca selama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atik riqabana minan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, yang artinya ya Allah ya Tuhan kami, bebaskanlah leher kami ini dari api neraka. Nah, ini yang kebanyakan kita, khususnya anak-anak muda nih nggak tahu, anak-anak remaja. Jadi salah satu doa yang mungkin terlupakan oleh kita, sebenarnya ini doa sering kita bacakan di setiap bulan suci Ramadan, di hari-hari kita. Ya Allah ya Tuhan kami, bebaskanlah leher kami dari api neraka. Kenapa dia bilang leher? Maksudnya di sini karena kita ini berpuasa. Siyamur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Makanya doa itu menggambarkan kita memohon
untuk dibebaskan leher kita ini dari api neraka. Tidak menelan bara api neraka. Itu. Nah, maka yang kedua doanya adalah Allahumma ballighni lailatal qadar. Nah, para pemirsa RRI Pro 2, kenapa yang kedua ini agak sedikit berbeda doa yang kedua ini? Bahkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu pun ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, begitu kita sudah masuk di bulan Ramadan, maka ada doa yang harusnya sering kita panjatkan. Allahumma ballighni lailatal qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan kami di malam Lailatul Qadar. Kenapa kita harus memanjatkan doa ini? Karena keistimewaan di bulan Ramadan salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Maka kita dianjurkan sering membaca doa ini. Allahumma ballighni lailatal qadar. Artinya mumpung di awal Ramadan ini sudah masuk ke 10, malam ini sudah fase ke 10 kedua, hampir mendekati malam Lailatul Qadar. Maka kita harus membaca doa ini di setiap hari kita. Setelah sholat kita, terutama setelah sholat 5 waktu kita. Baca ini, Allahumma ballighni lailatal qadar. Supaya kita ini bukan hanya dipertemukan Ramadannya saja, tapi kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung secara matematis, 1000 bulan itu hitungannya hampir 83 tahun. Maka keistimewaan ini harus kita raih. Bukan hanya mendapatkan malam Lailatul Qadarnya, tetapi kita sampai di malam Lailatul Qadarnya, ketemu dengan malam Lailatul Qadarnya. Makanya ada doanya, Allahumma ballighni lailatal qadar. Karena apa di keistimewaan malam Lailatul Qadar itu yang tadi saya sampaikan, lebih baik dari 1000 bulan. Semua amal perbuatan kita, amal soleh kita, kebaikan kita, amal-amal kita pada malam hari itu, tarawih kita dihitung 83 tahun, baca Quran kita dihitungnya 83 tahun, sedekah kita dihitung 83 tahun. Semua amal kebaikan kita akan dihitung, dilipat gandakan menjadi hitungan 1000 bulan ibadah kita. Maka mumpung ini masih awal-awal, harus sering kita baca doa ini. Semoga kita menemukan malam Lailatul Qadar. Baik, yang ketiga adalah doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka doa ini adalah doa penutup dari seluruh aktivitas kita selama di bulan Ramadan. Hampir tiap malam ini kita bacakan. Hampir setiap ba'da sholat kita bacakan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Kita memohon di situ supaya apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah.
taqabbal minna sholatana, sholat kita, siyamana, puasa kita, qiyamana, tarawih kita, tahajud kita. Itu semua tidak serta-merta kalau kita tidak memohon doa atau memanjatkan doa tersebut. Artinya kita minta apa yang sudah kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya pikir dari 3 doa yang sering kita baca ini mudah-mudahan kita selalu mengingatnya, selalu kita panjatkan selama bulan suci Ramadan ini. Mulai dari pertama kita meminta ampunan supaya tidak leher kita ini terbebaskan dari api neraka. Yang kedua adalah kita memohon agar bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah doa penutup di segala aktivitas kita selama di bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan dari mulai sahur sampai berbuka puasa, terus sahur lagi seperti aktivitas-aktivitas yang lainnya, itu menjadi amal ibadah yang tak terhingga hitungan amalnya pada kita. Dan kita diterima semua amal-amal kita dari doa itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim dan selanjutnya. Saya pikir sekian dari saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman perdua, Masya Allah, itu dia tadi tausiahnya dari Ustadz ya, membahas tentang 3 doa yang sering kita baca selama bulan Ramadan. Setelah ini kita lanjutkan di sesi Q&A dan tanya jawab, tapi kita break dulu ya Ustadz, mungkin setelah yang satu ini teman perdua. 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan.
Pro 2 masih di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan bersama Kuranda dan juga tentunya ada Ustadz Muhammad Zain di sini bersama kita. Oke, Ustadz, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu di mana ada sesi Q&A. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan masuk dari teman Pro 2 nih. Nah, tadi salah satu doa yang sering di bulan Ramadan itu salah satunya adalah doa malam Lailatul Qadar, Ustadz. Nah, jadi ada yang tanya, Ustadz, itu sebenarnya malam Lailatul Qadar itu apa sih, seperti apa gitu, dan banyak yang bilang malam Lailatul Qadar itu penuh dengan rahmat. Tapi bagaimana sih kita bisa memastikan diri kita memanfaatkannya dengan maksimal gitu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di Al-Quran kan sudah jelas ayatnya Al-Qadar yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Nah, memang malam Lailatul Qadar itu kenapa mumpung di awal-awal ini kita harus membaca doa tadi itu kan, Allahumma ballighni Lailatul Qadar, supaya di 10 terakhir malam itu masuk 21 sampai seterusnya kita mendapatkan ketemu sampai bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu biasanya itu dihitungan ganjil 10 malam terakhir, 21, 23, 25 dan seterusnya. Tapi wallahu alam bi'shawab, ya. Itu kalau dari hanya pendapat para beberapa ulama. Artinya kita di sini bukan hanya menjaga di malam-malam ganjilnya saja, tetapi kita lebih difokuskan untuk 10 malam terakhir itu bukan lagi rahmatnya kita dapat. Disitulah maghfirahnya Allah, ampunannya Allah di 10 malam terakhir itu. Maka kan ada fase di Ramadan ini kan ada 3. Fase pertama, kedua dan ketiga. 10 malam pertama ini kita sudah di fase yang 10 malam tadi malam ini, karena ini puasa ke-10. Terus nanti malam kita masuk malam ke-11 setelah berbuka ini. Karena para pendengar harus bisa membedakan ini hitungan bulan Hijriah dengan Miladiah ini beda. Artinya kalau di Hijriah itu dia ketika maghrib sudah berganti tanggal. Nah, tapi kalau yang Miladiah itu dia hitungannya jam 12 malam baru berganti tanggal. Artinya lebih cepat yang hitungan Hijriahnya ini. Nah, itu jangan sampai terbalik. Makanya nanti malam kan kita udah masuk malam ke-11. 11 ya. Puasa kita memang hari ini ke-10, tapi nanti begitu udah habis berbuka udah masuk 11. 11 Ramadan. Benar. Nah, itu yang kita harus sama-sama mengetahui. Tapi lebih fokusnya memang 10 malam terakhir itu memang harus lebih memperkuat lagi kita ini. Memperkuat dari segi satu kesehatannya, kedua fisik kita, apalagi teman-teman remaja, anak-anak muda, ini kesempatan. Karena nggak mungkin nanti kalau udah tua mau nggak lagi nanti ke masjid apa enggak gitu. Mumpung masih kuat. Nah, jadi titik fokus kita adalah di malam 10 malam terakhir itu, dari doa kedua tadi yang
dianjurkan kita untuk sering membaca Allahumma ballighni Lailatul Qadar, supaya kita itu ketemu dengan malam Lailatul Qadar bukan hanya mendapatkan rahmat di situ, ampunan, maghfirah yang luar biasa. Lain lah rasanya, itu sepertinya lain kalau kita melewati malam Lailatul Qadar. Artinya banyak juga dari anjuran-anjuran Nabi ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar bukan hanya sekedar beritikaf dan lain sebagainya. Artinya banyak yang bisa kita aktivitas malam itu yang bisa kita lakukan. Ya terutama yang kita pertahankan itu ya man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah, pahala dari Allah, maka dosa yang lamanya akan diampuni. Nah, apalagi man qoma Ramadana, siapa yang sholat koma di sini maksudnya berdiri untuk sholat Ramadan, hitungan pahalanya itu sholat 1 malam. Coba bayangkan, kalau ketemu malam Lailatul Qadar tuh berarti kalau kita hitung 83 tahun sholatnya ini. Sedangkan umur manusia kalau ikut Nabi kan 62, 63 tahun. Berarti udah ada bonus nih di sini. Nah, maka mari para pendengar dimanapun Anda berada, momentum itu jangan sampai terlewatkan. Artinya mumpung kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan, kita persiapkan dari sekarang. Artinya manusia ini cuma bisa merencanakan, bisa planning saja. Tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak siapkan dari sekarang, mau bagaimana? Benar. Harus kita siapkan. Mungkin itu. Oke, baik Ustadz. Tapi masih dengan Lailatul Qadar nih Ustadz. Sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda tertentu seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah ada hal atau apa gitu yang menjadi oh ini malam Lailatul Qadar kayak gitu? Ya, pastinya suasananya beda ya. Kalau di dalam sebuah hadis dijelaskan itu tidak panas, tidak juga dingin sekali, sejuk. Dan memang cuaca pada waktu itu berbeda dengan cuaca-cuaca yang lainnya. Nah, tapi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini tertentu. Kenapa saya bilang tertentu? Maka kita disuruh menjaga ini 10 terakhir ini supaya tidak kelewatan. Nah, memang dalam sebuah hadis yang lain juga ada yang bilang di waktu-waktu yang ganjil. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di malam-malam genap. Nah, maka kita ini hanya bisa berencana. Nah, gimana cara mendapatkan? Kalau kita mengetahui, ya kita pasti ketahuan itu orang yang mendapat malam Lailatul Qadar, ketemu dengan malam Lailatul Qadar, beda. Nah, tapi biasanya di masjid-masjid, di musola-musola itu biasanya udah mulai rame tuh orang itikaf dan lain sebagainya. Nah, itu ya salah satu bukti bahwa kita pada malam hari itu menemukan malam Lailatul Qadar. Tapi bukan patokan kita di situ ya, tapi ini kembali ke pribadi kita masing-masing. Karena kita yang pasti beda rasanya nanti itu kalau menemukan malam Lailatul Qadar. Kira-kira begitu. Oke, baik Ustadz. Jadi begitu ya teman berdua, ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar tentunya akan terasa berbeda ya Ustadz ya. Masih membahas tentang Lailatul Qadar nih Ustadz. Ada yang bertanya dari teman berdua nih. Biasanya anak muda itu kan semangat puasanya tuh di awal Ustadz, tapi di akhir semangatnya tuh mulai turun gitu. Nah, sedangkan tadi Ustadz bilang adalah di 10 malam terakhir. Nah, banyak orang kalau misalnya terlewat tidur nih di malam-malam ganjil Ramadan, apakah itu kita bisa masih mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Itu gimana Ustadz? Ya, sama. Artinya ya
apapun aktivitas yang kita lakukan pada malam tersebut, maka akan dihitung lebih baik dari 1000 bulan itu. Nah itu yang, ya kalau kita tidur ya dapatnya ya Pak tidur. Cuman kan orang berpuasa tidur pun dapat pahala. Iya benar. Nah, tapi kan jangan patokan kita di tidurnya gitu. Ya maka buatlah baca Quran, tadarus, qiyamul lail. Nah itu yang kita dianjurkan untuk ketika menemukan malam Lailatul Qadar. Dan bahkan juga ada doanya itu. Ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar itu juga ada doanya. Artinya doa sebelum kita menemukan malam Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang salah satu dari apa yang doa yang saya sampaikan itu. Nah, maka ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar juga itu kita dianjurkan membaca doa juga. Meminta ampunan, memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah itu yang kita baca ketika menemukan malam Lailatul Qadar. Itu baca itu supaya dosa-dosa kita ini yang sebelum-sebelumnya juga diampuni oleh Allah. Kita mengharapkannya itu maghfirahnya. Maghfirah. Oke baik teman Pro 2 itu dia ya tadi. Nah Ustadz nih ini ada lagi pertanyaan dari calon penghuni surga, amin. Katanya ada tips nggak Ustadz bagaimana sih kita bisa menambah semangat kita ibadah di malam-malam terakhir Ramadan, terutama jika kita mulai merasa lelah atau bosan nih dengan rutinitas ibadah kita. Ya, untuk meningkatkan aktivitas kita supaya tetap semangat terjaga selama 10 malam terakhir ya, karena kan tuh udah mau masuk mendekati Lebaran biasanya. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Benar-benar. Nah kenapa di 10 terakhir itu makin lama makin maju sapnya di masjid-masjid ya kan? Benar-benar. Nah ini juga menjadi yang memang fenomena setiap tahunnya juga terjadi. Nah itu bukan hanya di masjid-masjid atau di musola-musola saja, akan tetapi inilah bukti bahwasannya kita ini benar-benar tidak menjalankan ibadah selama di bulan suci Ramadan itu. Makanya dari awal, pertengahan sampai di akhir ini penentunya di akhir kan, apakah kita ini masih bertahan atau tidak. Ya tipsnya ya kita pembiasaan. Kita paksa, pembiasaan memaksakan diri, tapi dengan tanda kutip ya, artinya memaksa diri ini kalau kondisi kita sakit ya jangan dipaksa gitu. Nah, sebisa yang kita punya. Nah, kenapa harus pembiasaan dari awal Ramadan kita tarawih sampai di akhir penutup? Nanti kita juga tetap melaksanakan tarawih kan, yang biasanya baca Quran di awal-awal rajin baca Quran, nanti sudah mulai pertengahan akhir Ramadan sudah mulai kan sudah juga kan dia bilang pasti dia sampaikan begitu. Ini juga menjadi tanda tanya ke diri kita, ke pribadi, kembali ke diri kita. Ini kita mau di tahun ini Ramadan kita penuh dengan makna atau tidak gitu. Nah, artinya orang semakin lama, semakin panjang umurnya, semakin baik amalnya, bukan kebalikannya kan yang diinginkan. Artinya ketika orang nih menemukan panjang umurnya, dia juga ke depan amalnya juga lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, tips-tips itulah kembali kepada diri kita sendiri. Yang tips tadi yang ditanyakan oleh pendengar Pro 2, kembali ke diri kita. Nah, kita mau kita seperti apa ini Ramadan kali ini? Lebih bermakna atau tidak bermakna? Nah, itu yang pembiasaan. Nah, supaya Ramadan ini benar-benar kita
penuh bermakna, artinya lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Kan siapa yang panjang umurnya kepingin amalnya lebih baik kan. Nggak mungkin kita ini diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, masa mau makin buruk gitu. Nah ini nggak mungkin. Benar. Kita celaka kita di situ. Oke Ustadz, tapi memang nggak bisa kita pungkiri ya Ustadz, biasanya di akhir-akhir Ramadan orang-orang sudah sibuk nih persiapan Lebaran. Biasanya sibuk bikin kue atau mungkin sudah mulai belanja nih, atau kadang ngecat rumah apa kayak gitu-gitu biasanya Ustadz. Nah jadi ya itu dia seperti yang tips dari Ustadz tadi ya teman Pro2, bahwa itu kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga keimanan kita lah istilahnya. Oke Ustadz, ada lagi pertanyaan masuk nih. Tadi juga sempat disebutkan bahwa salah satu doanya adalah bebaskanlah leher kami dari api neraka. Nah sebenarnya doa ini tuh ada gak sih kaitannya sama sahur gitu Ustadz? Karena nih ada yang bilang nih Ustadz, saya kira 3 doa yang sering kita baca di bulan Ramadan tuh pertama doa sahur, doa buka puasa, doa malam Lailatul Qadar. Itu gimana Ustadz? Ya, jadi memang ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para pemirsa ya Pro2 RRI Tarakan yang mendengarkan ini. Artinya memang kadangkala doa ini sering kita lupakan gitu. Nah, padahal memang sering dianjurkan untuk membacakan doa ini dari awal Ramadan. Kenapa Artinya di sini kenapa leher kita ya, karena memang kita ini kan berpuasa. Jangan sampai kita ketika lupa diri, maka kita membacakan doa tersebut supaya kita ini tidak menelan bara api neraka itu. Nah makanya kan kita ini kan dihadapkan dengan bulan suci Ramadannya itu, maka dianjurkan membaca doa itu supaya leher kita ini terselamatkan dari bara api neraka itu. Oke baik Ustadz, ada lagi yang tanya Ustadz. Masih terkait dengan ini tentang sahur nih Ustadz. Berbuka puasa Ustadz. Jadi bagaimana sih hukumnya jika kita tuh lupa baca doa buka puasa karena sudah terlalu lapar dan buru-buru makan? Itu gimana Ustadz? Saya pikir kalau pertanyaan ini lebih cenderung ke ya sebetulnya kalau kita buka puasa kan ya pasti berdoa lah, minimal baca bismillah. Benar. Tuh. Artinya tidak mungkin lah kita ini lupa kalau kita ini mau buka puasa karena sudah waktunya. Ya memang salah satu yang harus dipercepat itu adalah berbuka puasa. Ya kan? Ketika sudah waktunya datang berbuka ya kita harus berbuka, membatalkan puasa itu. Nah tapi kembali lagi tuh, kalau kita lupa nggak mungkin kita lupa, nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin kita lupa. Artinya walaupun kita kelewatan ya kita baca lah. Kita baca. Nah, kalau walaupun sudah membatalkan puasa kita lupa baca doa, ya kita kembali lagi dengan doa itu kan bismillahi wal awwal wal akhir. Nah itu dianjurkan kita untuk kalau kita lupa ketika mau melakukan aktivitas atau kayak makan tadi ya, berbuka puasa itu. Kalau kita lupa membaca itu, ya kita baca itu bismillahi al-awwalu wal akhir. Nah itu. Oke, tapi kan kalau anak muda nih ya Ustadz, biasanya banyak momen-momen buka bersama nih Ustadz. Ya. Nah ketika momen buka bersama tuh ada baiknya gak sih? Ada gak sih doa yang bisa dibaca sama-sama gitu? Apakah hanya sebatas doa buka bersama atau gimana gitu Ustadz? Ya sembari membaca doa buka bersama, ya bacalah juga doa makan sama-sama kan di situ. Doa makan ya Ustadz. Karena kan mau buka puasa. Mau buka puasa, mau makan. Iya mau makan kan. Biasa kalau teman-teman kita ini kalau lagi kumpul kan nih banyak ini makanan. Nah tapi kalau saran saya ketika buka puasa bersama, artinya kumpul dengan teman-teman kita ini kan, ya kita buka dululah ala kadarnya di situ. Yang ada yang ringan-ringan lah dulu. Setelah kita buka, batalkan puasa, kita sholat dulu berjamaah, baru habis sholat berjamaah baru makan. Okay. Nah itu yang kebanyakan dari kita ini
kebalikannya. Ah, Begitu buka puasa, makan, akhirnya lupa sholat maghrib. udah kekenyangan ya. Iya, Ustaz. malas dia jadinya. Nah ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya untuk para pendengar yang ada di luar sana. Jadi di acara-acara buka bersama begitu, minimal ya ketika buka puasa, makanlah yang sesuai dengan yang ringan-ringan itu, baru kita laksanakan sholat maghrib berjamaah supaya tidak ketinggalan nih. Maghrib kan pendek sekali waktunya, Benar, iya. supaya nggak kelewatan. Karena kalau di tempat-tempat buka bersama itu kan biasanya musolanya kan terbatas itu. Akhirnya ya khususnya ini untuk para saya mau bilang nih ibu-ibu teman-teman kita yang perempuan ini yang biasa sering membuat acara buka bersama sampai lupa sholat maghribnya. Nah ini yang harus kita saling sama-sama mengingatkan. Jadi kalau di acara buka bersama itu buka puasa ala kadarnya, terus sholat maghrib, setelah itu baru makan ya seperti biasa lah. Oke, baik Ustadz, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya Ustadz. Bagaimana sih cara terbaik kita untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan? Apalagi di tengah anak muda sekarang yang mungkin banyak banget aktivitasnya nih Ustadz. Entah itu berbagai aktivitas lah, agar nggak lupa berdoa dan tetap merasa dekat dengan Allah, itu gimana? Ya, paling tidak minimal kita ketika sholat fardu, sholat wajib itu kita nggak lupa berdoa, itu aja. Ketika selesai sholat fardu, zikir, setelah zikir kita doa. Nah biasa kalau di masjid kan ada doa bersama, ya kita sampai selesai lah menunggu itu, ngikuti sampai selesai. Nah kalau kita nih buru-buru mau ada agenda atau kegiatan, ya kita doa minimal setelah sholat fardu. Ya jadi gitu ya teman Pro 2, minimal kita sempatin untuk doa ya Ustadz ya. Apa mungkin di setelah sholat fardu atau di sela-sela waktu lainnya. Ada lagi pertanyaan Ustadz, jika kita berbuka puasa dengan makanan yang sedikit, jadi mungkin anak kos gitu Ustadz. Jadi ada nggak sih doa khusus yang bisa membantu kita agar rezeki kita lebih berkah gitu? Ya, kalau berbicara di berkaitan rezeki ini saya punya pengalaman. Dulu duit saya ini tinggal 5.000 rupiah, dan pada waktu itu hari Jumat. Jadi saya niatkan lah, karena ini duit terakhir yang saya punya di kantong. Saya niatkan untuk diinfakkan ke masjid di waktu sholat Jumat. Nah ternyata setelah selesai sholat Jumat, nah ini kembali lagi ke kita ya, artinya amal baik apa yang kita sudah lakukan itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kita enggak nyangka ada rezeki dari lain itu. Ada aja. Ar-rizqu min haitsu la yahtasibnya itu yang rezeki yang tidak disangka-sangka kan. Ketika kita ini menginfakkan atau mensodakokan sebagian harta kita ke jalan Allah, baik itu ke masjid, ke pendidikan dan lain sebagainya lah, untuk pembangunan pondok pesantren dan lain-lain, dengan ikhlas itu kembali ke kita lagi itu. Bahkan ada jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah makanya dari pengalaman saya pribadi itu, setelah selesai sholat Jumat, teman saya ngajak makan. Tapi bukan bulan puasa tadi nih, enggak. Sebelum bulan puasa, di luar bulan puasa maksud saya kejadian ini. Ya diajak makan, ya alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah ya Ustadz.
Oke Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Pertanyaannya gini Ustadz, banyak yang merasa sahur itu berat gitu katanya Ustadz. Terutama buat anak muda yang suka tidur larut malam. Nah itu tuh gimana sih Ustadz cara agar kita tetap semangat dalam sahur dan jangan sampai lewat waktu gitu? Ada nggak doa khususnya atau gimana gitu? Dan sebenarnya waktu yang baik untuk sahur itu gimana Ustadz? Ya, baik. Kalau permasalahan ini untuk anak-anak muda ya yang kuat begadang. Yang kuat begadang. Ya kalau saya tipsnya ya satu, kalau bisa setelah tarawih kita tidur cepat. Artinya mengurangi aktivitas di larut malam, kecuali tanda kutip ya di malam-malam tertentu ya yang tadi yang kita sampaikan. Nah supaya kita ini tidak kelewatan untuk bangun sahur. Nah yang dianjurkan itu kita makan sahur itu di mengakhiri sahur. Artinya mungkin kisaran 40-an menit sebelum imsak misalnya. Nah, atau 20-30 menit sebelum imsak itu kita dianjurkan makan sahur. Artinya mengakhiri sahur itu lebih baik. Lebih baik ya Ustaz. Lebih baik. Tapi kalau misalnya sahur jam 12 malam nih Ustaz, itu gimana? Ya boleh aja. Tapi sebenarnya yang dianjurkan oleh Nabi, kita dianjurkan bangun untuk makan sahur dan mengakhiri sahur itu. Diakhiri waktunya itu sahur ya 5-10 menit sebelum imsak lah udah selesai kita. Nah habis itu kita berberes untuk persiapan sholat subuh. Makanya disuruh mengakhiri sahur itu yang ditekankan oleh Nabi pada kita. Oke, jadi gitu ya teman berdua, waktu terbaiknya adalah ketika mau dekat imsak ya. Iya. Gitu teman berdua. Nah, masih tentang sahur Ustadz. Kalau kita sahur tapi nggak sempat berdoa karena buru-buru dekat imsak nih, jadi nggak sadar kalau ternyata belum niat. Gimana Ustadz? Nah biasanya kalau kita di masjid habis sholat tarawih itu kan, habis doa itu kan ada tuh. Ada niat. Nawaitu saum bilang imamnya kan. Benar. Nawaitu saum. Nawaitu saum godina ada di syahrul ramadana fardulillahi ta'ala, kan untuk puasa besok kan, karena malam tuh kita doanya itu. Iya benar. Nah biasanya kalau kita lupa ya, kalau kita ini sering tarawih berjamaah di masjid pasti nggak lupa. Oke gitu ya teman berdua. Jadi jangan lupa tarawih teman berdua. Biasanya ada dibacakan ustadznya ya. Ya, Pak imamnya yang sering baca. Benar, ya, imamnya. Ketika udah selesai sholat tarawih itu pasti dibacakan itu. Nawaitu saum ya kan. Benar. Nah, masih ada pertanyaan lagi ya Ustadz. Ke sahur itu kan katanya berkahi. Jadi apa sih manfaat sahur itu selain untuk membekali kita menjalankan puasa? Kadang ya Ustadz, ini ada yang bilang beberapa dari anak muda itu nggak bisa makan di jam sahur tuh, nggak bisa. Itu gimana Ustadz? Apakah baiknya harus ada tetap yang dimakan atau boleh cuma minum air putih doang? Itu gimana? Ya, maka penekanannya memang di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya jadi jangan sampai nggak bangun sahur. Itu penekanannya. Nah karena ini kan kalau dikaitkan dengan ilmu kesehatan nih pasti nyambung semua nih. Pasti nyambung semua. Kita makan sahur di jam berapa, jam 4-an lah istilahnya itu kan, sebelum 4:30 itu kan sudah mau 4:30 lewat berapa menit itu kan mau imsak gitu. Nah itu cocok sekali tuh kalau kita makan sahur di jam segitu. Artinya udah sarapan pagi. Nah terus kita berpuasa kurang lebih 12-13 jam ke depan ya kan, dari subuh itu kan. Dari setelah fajar sampai terbenamnya matahari kita berbuka kan hitungannya kurang lebih 12-13 jaman lah. Nah kalau secara medis itu sehat. Sehat. Karena asyamu
sehat tuh. Orang yang berpuasa itu pasti sehat. Pasti sehat. Nah, tapi dengan tanda kutip menjaga pola makan tadi itu. Nah, jam sahurnya benar, jam berbukanya juga benar, pola makannya yang dijaga. Makanya kan tadi dianjurkan kalau berbuka puasa juga harus tepat waktu. Iya. Nah, kita ya kalau bisa jangan juga makan gorengan, semua mau dimakan kan karena saking anunya. Nah, ini juga pembelajaran bagi kita. Jadi ya buka ala kadarnya. Nanti setelah itu main ronde. Itu kan kalau saya pribadi main ronde. Jadi makan sedikit, ya minimal kue lah kalau berbuka itu. Habis sholat maghrib kalau kepingin makan saya makan. Makan sedikit ala kadarnya lah. Makan nasi yang tidak sampai, yang penting kita nggak terlalu kenyang banget karena kita kan mau tarawih lagi tuh. Oke, benar. Menyambut tarawih. Nanti selesai tarawih, selesai tadarus, baru kita makan lagi. Nah, beronde istilahnya. Jadi dari buka puasa, habis sholat maghrib makan, habis tadarus kita makan lagi juga boleh. Jadi itu ritme anunya yang saya ini ya selama bulan Ramadan ini. Jadi apa? Di sahurnya juga begitu. Selalu mengakhiri sahur karena biar walaupun kita ini lambat bangun ya, kadang ya biasalah di aktivitas kita kan. Mungkin kecapean dan lain sebagainya. Walaupun lambat tapi masih sempat untuk sahur, kita sahur walaupun minum air putih. Oke, gitu ya teman berdua. Kalau tadi Ustadz bilang jaga pola makan. Nah, itu kayaknya yang Ustadz, penting. kayaknya Ustadz bilang saya ya teman berdua karena sekarang lagi sakit leher ya. Semua gorengan dimakan kalau buka puasa. Oke, gitu dia. Terakhir nih Ustadz, adakah tips dan nasihat buat anak-anak muda yang lagi dengerin ini, gimana biar kita tetap bisa menjaga konsistensi kita dalam menjalani bulan Ramadan gitu? Ya. Baik. Memang selama Ramadan ini kita belajar. Artinya khususnya ke anak-anak remaja, anak-anak muda hari ini, artinya kita selama sebulan penuh ke depan, kita udah masuk 10 fase pertama. Nah, mudah-mudahan kita makin tetap semangat nih untuk melanjutkan di sisa-sisa Ramadan. Masih ada 20 harian ke depan. Nah, memang berat untuk kita ini menjadi istiqomah terus menerus. Nah, tapi kalau tidak memaksakan, tidak membiasakan diri kita, ini juga menjadi menjadi kelemahan kita. Jadi memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil, pembiasaan itu. Nah, minimal kita yang khususnya hari ini teman-teman remaja, anak-anak muda mulai sekarang menjalankan yang wajib-wajibnya dulu lah. Sholat 5 waktunya. Nah, ini juga supaya kita terbiasa. Karena ini kan cuma sebulan, nanti setelah sebulan itu tantangannya 11 bulan ke depan. Iya benar. Nah, makanya kita ini di Ramadan ini betul-betul model pendidikan kita untuk meningkatkan spiritualitas kita, untuk meningkatkan semua kapasitas kita yang ada di dalam diri kita. Artinya ada baik secara fisik, kesehatan ya, berbicara fisik lah, walaupun juga secara akademis ataupun secara agamis kita. Di situ kita benar-benar membentuk sebuah perisai yang nantinya kita bisa melewati nggak 11 bulan setelah Ramadan itu. Dan bahkan apakah nanti bisa kita ketemu dengan Ramadan yang selanjutnya gitu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan besar kita hari ini. Ya, untuk anak-anak remaja, anak-anak muda kita hari ini, ayo mumpung kita ini masih diberi kesempatan. Memang istiqomah itu adalah hal yang sangat sulit, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk pelan-pelan
membiasakan diri kita, maka nanti ini sudah menjadi terbiasa ke depannya gitu. Karena ya tantangannya sebulan penuh ini, tantangan yang lebih nyata itu ya 11 bulan ke depannya itu 11 bulan ke depan. yang menjadi apakah kita ini bisa tetap bisa istiqomah mau sholat 5 waktunya dan lain-lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang biasa kita lakukan selama Ramadan bisa terbiasa enggak nanti di bulan-bulan yang lain. Nah, itu yang menjadi tantangan sebetulnya. Benar. Nah, maka dari itu saya mengajak diri saya pribadi, teman-teman pendengar, khususnya anak-anak remaja, untuk anak-anak muda hari ini, ayo kita biasakan selama sebulan ini adalah pendidikan kita lah, istilahnya untuk membentuk kita ke depan supaya benar-benar kebiasaan-kebiasaan yang baik itu terbiasa nanti di setelah bulan Ramadan ini. Mungkin itu. Oke, baik teman Pro 2, itu dia tadi sesi Q&A dari Ustadz Muhammad Zaid, sekaligus tadi sudah ada nasihatnya ya dari Ustadz juga, sekaligus itu menutup sesi tauladan kita hari ini nih. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ilmu yang sudah disampaikan dari Ustadz Muhammad Zaid dan dapat kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari, entah di Ramadan maupun seterusnya setelah Ramadan pun gitu. Terima kasih banyak untuk Ustadz Muhammad Zaid sudah membersamai kita di sesi tauladan kali ini. So itu dia teman Pro 2, aku Randa ya, pamit dari sesi tauladan kali ini. Sampai jumpa di tauladan-tauladan berikutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.